Mesin rotary. Dulu, ini merupakan inovasi yang luar biasa di dunia otomotif. Berbeda dengan mesin piston yang mengandalkan gerakan naik turun, mesin rotary menggunakan rotor segitiga yang gerakannya berputar. Bentuknya yang unik membuat mesin rotary punya ukuran yang lebih kecil, lebih ringan, tapi bisa menghasilkan tenaga yang cukup besar. Walaupun begitu, dari semua perusahaan mobil di dunia, hanya Mazda yang benar-benar menggunakan dan mengembangkan mesin ini untuk digunakan secara massal. Mobil seperti RX-7 dan RX-8 menambah popularitas dari mesin rotary dan menunjukkan potensinya untuk dimodif. Sayangnya, Mazda pun berhenti menggunakan mesin rotary pada tahun 2012, bersamaan dengan pemberhentian produksi dari RX-8. Tapi apa penyebabnya? Kenapa mesin rotary telah hilang dari kasat mata? Siapa dalang dibalik pembunuhan mesin rotary? Itu yang akan gue jawab di video ini. Sebelum gue menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, gue mau menjelaskan sekilas tentang asal-usul dari mesin rotary. Ide dari mesin ini berasal dari Felix Wankel, seorang insinyur dari Jerman yang lahir pada tahun 1902. Pada umur 22 tahun, ia mulai mensketsa desain untuk sebuah mesin baru, sebuah mesin dengan sedikit komponen gerak. Yang membuat si Wankel keren banget adalah dia nggak pernah mendapatkan gelar teknik melalui pendidikan formal. Tapi itu tidak menghalanginya dalam menciptakan mesin tersebut. Bener-bener jenius. Walaupun begitu, mendesain sebuah mesin baru pada selembar kertas bukanlah sesuatu yang gampang. Berdasarkan sebuah artikel dari Hemmings.com, ia sampai membuat 800 bentuk dan 150 variasi dari desainnya sebelum menemukan satu yang pas. Pada tahun 1936, ia berhasil mematenkan desain dari mesin ini. Itu kenapa mesin rotary juga disebut sebagai mesin Wankel. Setelah Perang Dunia Kedua, ia dipekerjakan oleh NSU Motorwerke AG, sebuah perusahaan yang membuat mobil dan motor. Dari sinilah, mesin rotary mulai diteliti, dikembangkan, dan akhirnya pertama kali digunakan pada mobil NSU Spider di tahun 1964. 3 tahun sebelumnya, Mazda memberikan pekerjaan kepada NSU untuk memproduksi mesin rotary tersebut di Jepang. Proyek inilah yang berujung pada diciptakannya Mazda Cosmo di tahun 1967. Kalau pengen tahu lebih dalam tentang Mazda Cosmo, lu bisa pencet video yang ada di pojok kanan atas. Tapi singkatnya adalah, mobil ini sangat sukses di pasaran dan berhasil mempopulerkan mesin rotary dan mengangkat Mazda di kancah internasional. Seiring berjalannya waktu, selain digunakan pada mobil jalanan, mesin rotary juga digunakan pada berbagai mobil prototipe. Contohnya adalah RX-792P dan 787B. Kalau pengen menyelami lautan fakta tentang 787B dan kemenangan satu-satunya di Le Mans 1991, langsung aja pencet video yang ada di pojok kanan atas. Mazda menunjukkan ke dunia bahwa mesin rotary memiliki potensi. Memang nggak sempurna dan kelemahannya akan gue bahas, tapi ini merupakan alternatif dari mesin piston yang umum. Walaupun begitu, tidak ada perusahaan lain yang tertarik untuk memasang mesin ini di mobil mereka. Sehingga saat RX-8 berhenti diproduksi pada tahun 2012, banyak yang menduga kalau itu merupakan akhir dari mesin rotary. Tapi kenapa mesin ini tidak lagi diproduksi? Ini berkaitan dengan kelemahan pada desainnya, yaitu boros dan tidak ramah lingkungan. Untuk menciptakan pembakaran pada mesin rotary, percikan api yang dihasilkan oleh spark plug untuk membakar udara dan bensin harus melewati ruang yang lebih luas dibanding mesin piston. Hal ini menciptakan sisa bensin yang nggak terbakar. Nah, sisa ini langsung dikeluarin lewat knalpot. Ini mah sama aja buang-buang bensin. Kemudian, kelemahan lain dari mesin rotary adalah sulitnya mencegah udara di bagian atas ini masuk ke bagian bawah dan sebaliknya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi gini Le, dalam fisika, ketika sebuah benda dipanaskan, partikel-partikel di dalamnya bergetar lebih kuat dan saling menjauh. Akibatnya, ukuran dari benda tersebut juga membesar. Hal ini disebut sebagai pemuaian. Dalam mesin rotary, udara masuk dari bawah dan pembakarannya di atas. Dan semua proses itu hanya dipisahkan oleh rotor segitiga di tengah. Karena efek pemuaian, bagian atas dari rumah rotornya pasti membesar dan udara yang seharusnya dibakar bersama bensin bisa nyempil ke bawah. Otomatis mengurangi efisiensi dari mesinnya. Untuk mengatasi itu, terdapat benda yang disebut sebagai apex seals yang dipasangkan pada rotor untuk mencegah ada udara yang lewat. Selain itu, oli juga disemprotkan langsung ke bagian pembakaran supaya rotornya tetap licin dan terlindungi dari gesekan. Oke, itu mungkin agak sulit untuk dimengerti. Tapi bahasa sederhananya adalah, selain lu membakar bensin, lu juga membakar oli. Gas buang yang dihasilkan dari pembakaran tadi sangat buruk bagi lingkungan.
Mesin yang boros dan berpolusi ini menyebabkan RX-8 untuk gagal memenuhi Euro 5 emission standards di 2010. Itu kenapa Mazda langsung menghentikan produksinya di 2012. Sejak saat itu, mesin rotary dan para penggemarnya masuk zaman kegelapan. Banyak yang mengira kalau ini adalah akhir dari mesin tersebut. Keadaan dunia dan perubahan iklim telah membunuh mesin rotary. Namun di 2023, muncul cahaya yang menerangi kegelapan. Perkenalkan Mazda MX-30 REV. Ini merupakan Range Extender Hybrid. Apa itu? Range Extender Hybrid adalah sebuah mobil yang menggunakan mesin pembakaran sebagai generator untuk menambah jarak dan meningkatkan tenaga yang dihasilkan dari baterainya, bukan untuk menggerakkan rodanya. Karena sistem ini, MX-30 REV bisa menempuh jarak 695 km dan hanya menghasilkan emisi karbon dioksida sebanyak 21 gram per kilometer. Yang, kalau kita lihat artikel ini dari HCO, mengatakan bahwa apapun yang emisinya di bawah 150 gram per kilometer itu tergolong rendah. Kelihatan bahwa sejak 2012, Mazda tidak meninggalkan mesin ini, melainkan mereka sibuk meneliti dan mempelajari bagaimana mereka bisa memperkenalkan kembali mesin ini untuk masa depan. Dengan membuatnya lebih efisien, ramah lingkungan, dan dipasangkan dengan sistem hybrid, Mazda telah berhasil membangkitkan kembali mesin rotary ke dunia otomotif. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Walaupun kembalinya mesin rotary bukan pada sebuah mobil sport, ini tetap menjadi sesuatu yang patut kita apresiasi. Karena keberadaan mesin ini justru membantu dalam mengembangkan teknologi yang lebih baik untuk masa depan. Jadi gimana pendapat lo tentang mesin rotary dan kebangkitannya lagi di MX-30 REV? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Lo juga bisa pencet tombol super thanks untuk mendukung gue secara langsung. Makasih banyak guys!